Saya Gitu. juga baru tahu nih Pak, DPD sekretariatnya belum ada permanen di Aceh. Kenapa kok bisa belum ada Pak? Kan Yang ini. dibuka lapangan kerja, kan ada pembukaan PNS sekarang P3 kan Pak. Oh, harus PNS dan PDKK. Sekretariat DPD RI asal Aceh. Itu apa yang mesti dievaluasi Pak supaya produktivitas kerja dan pelayanan juga terus meningkat. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya di Sago TV Pak. Iya Pak. Pak Wahyu ini kan sebagai Kepala Sekretariat DPD RI di Banda Aceh. Iya. Nah tentu kami senang dan berbangga Pak Wahyu dapat hadir ke studio Sago TV. Tapi sebelum itu Pak Wahyu perlu perkenalan. Iya, Pak. Silakan Pak. Saya Wahyu Taufik Pak Sukmawijaya. Wahyu Taufik Sukmawijaya. Saya baru di Aceh ini bulan Mei Pak, tanggal 5 datang ke Aceh sebagai Kepala Kantor DPD RI. Sebelumnya saya ditempatkan di Sekretariat Jenderal DPD RI di Badan Kehormatan, Kepala Subbagian Rapat. Kemudian tanggal 23 April dipromosikan di Banda Aceh sebagai Kepala Kantor. Jadi ini masih 2 bulan baru di Aceh. Sudah berapa ya? Tapi saya lihat di Instagram Bapak udah kemana-mana sudah. Udah hampir semua instansi dinas dan lembaga vertikal juga yang ada di Aceh. Iya. Jadi makanya saya senang Bapak dapat hadir salah satunya di studio kami. Tentu pertanyaan pertama Pak, ini penting sekali bahwa perlu juga Bapak jelaskan fungsi, kewenangan, kemudian apa istilahnya pada tanggung jawab apa kantor sekretariat DPD RI di Aceh. Kantor DPD RI Provinsi Aceh itu tugas dan fungsinya memberikan dukungan keahlian dan administratif kepada anggota DPD RI, khususnya Provinsi Aceh, dalam menjalankan tugasnya sesuai pasal 22D Undang-Undang 45. Fungsinya DPD itu kan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Jadi kami memberikan dukungan di situ. Karena di Aceh ini kantornya tidak terkenal, anggota DPD-nya pun banyak masyarakat belum tahu. Jadi arahan Pak Sekjen juga segera melakukan komunikasi dengan media, dengan pemerintah daerah. Jadi itulah yang menjadi program Kepala Kantor. Kami aktif melakukan sosialisasi kantor dan sosialisasi lembaga DPD RI. Jadi supaya masyarakat tahu menyampaikan aspirasi itu ke DPD RI. Dan kami kerjasama dengan media elektronik, media cetak, media online, supaya nanti anggota yang bersuara mengenai DPD RI, karena kan sosialisasi lembaga itu milik anggota, bukan milik sekretariat. Jadi anggota melalui media yang kami kerjasama ini, anggota nanti yang bicara mengenai peran dan fungsi DPD RI dan fungsi alat kelengkapan tempat mereka bertugas. Ya. Tapi kalau kita lihat para anggota DPD RI asal Aceh, itu populernya luar biasa tuh. Ada yang jutaan suaranya. Iya. Tapi pada istilah lain lembaga sekretariatnya perlu dikampanyekan juga Pak ya. Iya Pak. Supaya sama-sama eksis dan sama-sama populer. Sama-sama populer. Dan apa langkah supaya kantor sekretariat ini betul-betul juga populer seperti populernya anggota DPD? Kami kalau populer kami harus kerjasama dengan media Pak ya. Yeah. Jadi kami kerjasama dengan media, kami punya program kerja, salah satunya program belajar. Kami memberikan pemahaman kepada siswa-siswi supaya mengetahui struktur negara Republik Indonesia bahwa dan lahirnya DPD RI, dengan mereka berkunjung ke DPD RI. Dan itu kami bekerja sama dengan media supaya media mengangkat. Jadi kantor DPD itu adalah kantor rakyat. Jadi masyarakat bisa datang ke DPD RI menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Jika anggota dewannya sedang sidang di Jakarta, bisa ke sekretariat. Nanti sekretariat akan memfasilitasi anggota saat anggota bertugas di daerah pemilihannya pada masa reses. Nanti masa resesnya nanti 15 Juli
Jadi vital sekali keberadaan Bapak nih. Iya. Karena sebagai mediatornya ya. Iya, Pak. Kalau misalnya ada warga yang tidak bisa jumpa dengan anggota DPD, mungkin anggota DPD sedang di Jakarta, tapi kepala sekretariat bisa melakukan mediasi. Tapi tidak semua aspirasi Iya. kami sampaikan ke Dewan. Iya. Nah, kalau aspirasi mengenai daerah, ada gubernur, bupati, wali kota yang kami sampaikan ke Dewan, aspirasi yang isu nasional, yang Sifatnya nasional. yang sifatnya nasional. Itu yang mereka perjuangkan, anggota perjuangkan di tingkat pusat. By the way, kantornya di mana, Pak? Di Taman Ratu di PKA, Pekan Kebudayaan Aceh. Itu statusnya bagaimana? Pinjam pakai, Pak. Oh, Mak, nih bagaimana jadi rumah aspirasi ini? Itulah, Jadi tidak. kantornya belum permanen. Belum, Pak, udah 15 tahun sejak 2011. 15 tahun sudah di situ. Saya juga baru tahu nih, Pak, DPD sekretariatnya belum ada permanen di Aceh. Kenapa kok bisa belum ada, Pak? Kurang sosialisasi mungkin ya, padahal itu amanat undang-undang. Mungkin karena belum ada kepala kantor definitif rentang waktu itu, jadi tidak tersosialisasikan bahwa ada DPD, ada kantor di ibu kota provinsi, karena kan rentang waktu 2011 sampai 2020 itu kan masih perwakilan, Pak. Oh, nggak ada kepala kantor ya? Kepala kantor nggak ada, hanya penanggung jawab, koordinator, kepala kantor PLT. Kemudian baru 2022 ada struktur organisasi kantor DPD di daerah. Di situ ada ASN, kepala kantor, ASN, PNS, dan P3K. Jadi nanti semuanya akan menjadi P3K. Sekarang berapa jumlah staff? Stafnya di kantor itu ada 13, Pak. Banyak juga. Orang Aceh semua? Orang Aceh semua. Ini sebagian hadir juga, Pak? Iya, Pak. Ya. Jadi apa yang mesti Bapak lakukan supaya pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu bersinergi untuk mewujudkan amanah undang-undang juga soal bangunan atau sekretariat permanen? Awalnya saya ke Kepala Biro Pimpinan menyampaikan, waktu itu diterima sama Kabak Kepegawaian, dan kemudian saya WA Pak Gade, itu katanya menjadi urusan BPKA, Kepala Badan BPKA. Kemudian kami kemarin sudah ke BPKA, mereka juga bilang harusnya ini superior karena ini perintah undang-undang, kami tidak tahu. Memang perintah undang-undang itu? Iya, perintah undang-undang, pasal 247 Undang-Undang MP3 tentang bahwa DPD bertugas di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi. Nah, ini jangan salah, Pak. Itu memiliki kantor di ibu kota provinsi, siapa yang membangun kantornya dan siapa yang menyediakan lahannya? Harus jelas, Pak. Kantornya dibangun oleh DPD. Pakai biaya APBN berarti? APBN, tanahnya hibah oleh pemerintah daerah. Berarti kewajiban pada daerah harus menghibahkan lokasi atau lahan. Iya, itu Pembiayaan gedung segala macam itu kewenangannya DPD RI. ketentuan dalam PMK Menteri Keuangan itu 2.000 meter persegi di ibu kota provinsi di pusat kota. Pasti di Aceh Langkah-langkah yang besar ya? Iya, Berapa ribu meter? 2.000. Lahannya harus 2.000 meter. Iya. Kalau bangunannya bangunannya berapa? tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi luas lahannya dalam undang-undang memang disebutkan 2.000 meter. Iya, di undang-undang nggak disebutkan, cuman dalam PMK ada itu 2.000 meter di ibu kota provinsi. Walaupun pinggir-pinggir sedikit boleh lah. Iya, Karena mahal tadi lahan Aceh, Pak. Iya. Tapi sesungguhnya pemerintah daerah banyak sekali lahannya dan beberapa gedung juga banyak sekali. Jadi apa langkah yang sedang dan akan Bapak lakukan supaya pemerintah daerah itu menyediakan lahan, lalu DPD kesekjenan itu membangun gedungnya? Apa langkah yang akan Bapak kami lakukan? sudah ketemu dengan BPKA, kami akan bikin telahan, nanti beliau sampaikan kepada kepala badan, nanti kepala badan akan laporan ke Pak Sekda. Kalau memang ada, diberikan katanya, karena itu amanat undang-undang. Cuman kami bilang di pusat kota, Pak, jangan di pinggiran, karena ini DPD RI, representasi daerah. Marwah Aceh juga. Marwah Aceh juga, dan akan menyerap tenaga kerja pemuda-pemuda Aceh.
Jadi nanti kalau sudah ada barangnya, sudah ada tanahnya, kami laporkan ke Biro Umum, nanti Biro Umum eksekusi, nanti baru anggota DPD yang akan berjuang untuk anggarannya. Jadi kalau stafnya misalnya hari ini 13 orang, ke depan bisa puluhan Pak ya? Bisa Pak, itu menyerap tenaga kerja, kan ada P3K, nanti gedung itu untuk 4 orang anggota, ruang rapat, terus ruang kepala sekretariat, ruang staf. Jadi gedung itu besar, bisa diisi lebih dari. Jadi bukan hanya Pak Zikrullah dan Eh, mutasi dan nanti, lain-lainnya, iya, tapi akan lebih banyak akan yang dibuka ini. lapangan kerja, kan ada pembukaan PNS sekarang P3 kan Pak. Oh, harus PNS dan P3K? Iya, ASN Pak. Jadi tidak ada lagi tenaga PPN tidak ada lagi. ASN itu amanat Undang-Undang ASN 2023. Jadi penting sekali Pak. Tapi by the way, bagaimana kemudian ikhtiar atau usaha anggota DPD sendiri? Anggota DPD sudah melihat kalau kami sedang berusaha, dan kalau anggota kan tataran kebijakan Pak, dia mendukung dan akan mensupport ke tingkat pusat, ke Pak Ketua DPD, ke anggota DPD Acehnya akan ke pimpinan DPD, ke Pak Lanyala, mungkin nanti Pak Lanyala ke Komisi 3 yang membidangi anggaran, supaya dibuka moratorium penghentian pembangunan kantor kementerian lembaga. Oh, Nah, memang sekarang sudah sejak moratorium. 2014 moratorium Pak. Kalau hubungan apa namanya, kepala sekretariat dan staf barangkali dengan anggota DPD yang sekarang, bagaimana hubungannya? Hubungannya kami tetap melaksanakan fungsi memberikan dukungan keahlian dan administratif Pak. Kami dukung. Apa contohnya misalnya Pak? Contohnya ya ini nanti reses ini kami kan kemarin sudah menerima Pak Aliman, dan Pak Aliman ingin bertemu dengan Pak Sudirman untuk menyampaikan daftar inventarisasi masalah, dan kami siap menjembatani. Pak Aliman Dinas Perikanan? Iya, di kantor DPD. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa kantor itu kantor anggota dewan menerima dinas-dinas terkait masalah daerah yang akan diperjuangkan gitu. Itu hubungan kami sama anggota begitu, memberikan dukungan administratif, keahlian kepada anggota supaya bisa, memang kantor itu memangnya harus anggota bersidang di situ, menerima masyarakat, dinas-dinas, pemerintah daerah. Minimal kalau nggak ada anggotanya, ada stafnya lah. Iya, ada stafnya lah yang menerima Staf aspirasi. DPD ya Mas Iya. ya. Iya. Terus yang pemilihan anggota DPD terpilih bagaimana? Sudah membangun komunikasi, sudah bertemu atau bagaimana? Saya sudah teleponan sama Pak Ashari Cage Pak, udah. Azhari Cage. Ashari Cage saya sudah telepon, dan selama Bu Darwati saya ketemu kemarin, saya sudah bilang, Bu, saya Wahyu dari DPD RI. Oh iya ya, mungkin ibunya karena belum jadi anggota dan lagi olahraga. Sudah. Jumpanya di lapangan olahraga. Iya, di PKA itu ibunya lagi jogging. Iya. Jadi Bu, kalau berkenan mampir, mungkin karena masih jogging, belum dilantik, mungkin ibunya belum bisa ke sana mampir. Dengan Haji Uma yang Haji Uma, saya sama Pak Haji Uma sejak sudah periode kemarin, saya kan Komite 2 Pak. Saya 2018 ada sering mendampingi Pak Haji Uma di kegiatan Kunker, Komite 2, Kunker ke luar negeri, sama Pak Haji Uma baik hubungan. Pak Haji Uma juga kenal kok. Karena kan sering rapat-rapat. Dan harus diusahakan Pak, tahun ini atau periode ini periode anggota DPD terpilih ini harus terwujud, kalau enggak bisa gagal tuh Pak Azhari Cage dengan kawan. Iya. Mudah-mudahan nanti kami akan koordinasi terus sama BPKA, jadi tidak kendor, kami tekan terus Pak Kepala Bidangnya supaya dia ke Kepala Badannya melaporkan supaya berkesinambungan koordinasinya. Jadi ada hasil gitu. Jadi tanahnya di sini di pusat kota, nanti Biro Umum yang akan menganukannya, mengeksekusinya. Ya. Kalau misalnya perjalanan selama ini sekretariat DPD RI asal Aceh itu apa yang mesti dievaluasi Pak supaya produktivitas kerja dan pelayanan juga terus meningkat? Mungkin sarana prasarana Pak ya, harus memadai teknologi mungkin. Kalau SDM cukuplah, bisa semuanya pemuda Aceh itu pekerja keras semua, loyal ya.
Kerja keras semua bagus, semua kerjanya bagus. Cuman ya sarana untuk masih kurang lah di Aceh, makanya kami. Jadi kendalanya sarana Iya. sekretariatnya. Sarana Dan sekretariat itu kewenangan siapa? Pemda atau atau DPD pusat itu kami Pusat, ya? mengusulkan. Jadi sudah diusulkan, Pak. Sudah Pak. Mungkin katanya karena anggaran sedikit dan kantornya di 38 provinsi, jadi diusulkan aja tahun depan lagi Mas katanya untuk sarana komputer, laptop. Kalau kantor sekarang sifatnya kan pinjam pakai. Apa yang menjadi masalah? Banyak perlu perbaikan Pak di kantor itu, ada ledeng ada aja yang harus ini lampu, tempat cuci piring, semua memang harus ya kalau memang perlu gedung baru lah supaya bagus gitu. Kalau banyak yang pakai kan kalau rehab kata Bapak Kadis ya itu menjadi urusan bapak-bapak, kata bapak-bapak DPD yang memperbaiki katanya. Kami kasih gedung aja katanya. Iya, rehabnya itu biayanya mahal. Dan gedung lama. Dan memang apakah ada hubungan Pak antara sarana yang bagus, kemudian suasana kantor yang baik dengan produktivitas kerja biasa? Iya, ada hubungannya. Kalau kantor bagus kan orang juga melihat DPD kantornya bagus gitu kan, jadi proporsional, anggotanya representasi daerah dipilih langsung oleh rakyat, gedungnya bagus, jadi kan proporsional. Tapi kalau representasi daerah gedungnya pinjam pakai kan juga kurang pas. Kantor itu kan kantor anggota. Ya, dan Bapak hanya memberi layanan untuk mereka kami supaya mendukung. Produktivitas kerja, aspirasinya tersampaikan. Jadi sentral tuh Pak, sentral sekali. Iya. Kabar kerjanya ada di lantai 2, tapi anggotanya belum pernah ke lantai 2. Ya. Paling mampir di aula, udah tuh pulang. Nah ini kami ingin ada rapat di itu, Pak Fahrul misalnya rapat dengan Kadis Kominfo, Pak Haji Umar dengan Pak Aliman gitu. Jadi berfungsilah kantor itu memang untuk Dewan menindaklanjuti aspirasi. Dan kita pun misalnya warga sesekali mau ke situ bisa Pak ya? Iya bisa Pak. Kemarin dan DPD-nya hadir kan? Iya bisa Pak. Ini kami ada program belajar, nanti anggota dewannya yang mungkin anggota terpilih memberikan materi untuk siswa-siswa SMPN 2. Secara khusus sekretariat DPD itu memang menyusun juga program kesekretariatan. Iya, kalau pingin punya kegiatan harus ada program kerja kan Pak. Kalau nggak ada kegiatan ya tidur aja di sofa. Ya. Dan sejauh ini yang tadi Pak sampaikan soal misalnya soal Pancasila segala macam itu bagian kita juga. Yang program-program yang tadi Pak sampaikan. SMPN 2. Ya. Ya itu memang saya kan pernah di Humas Pak. Waktu di Jakarta saya pernah di Humas. Jadi di Humas itu DPD Humas itu menerima delegasi mahasiswa SMP. Jadi itu yang saya terapkan di kantor. Jadi saya terapkan menerima delegasi. Kalau delegasinya datang ke DPD kan. Jadi ini saya karena DPD-nya belum terkenal, kantornya tidak terkenal, jadi kami mengundang kepala sekolah, kami datangi kepala sekolah. Ini DPD ini penting gitu. Jadi muridnya datang ke DPD mengganti program belajar PPKN. Jadi belajar di kantor DPD RI. Iya. Sekarang ada istilah memang mahasiswa juga bisa belajar ke tempat ke luar kampus Pak ya. Karena kemarin kami menerima El-Fatah, Bapak Ibu kami bilang silahkan memakai karena ini rumah rakyat. Tapi Bapak Ibu tahu tidak DPD? Nggak ada yang tahu soal DPD. Anggota itu PR tuh Pak. Dan itu salah satu PR sekretariat juga Pak ya? Iya, itu tugas kami mengenalkan. Jadi kalau bisa karena siswa-siswa ini kan nanti mempunyai hak pilih. Betul. Jadi kami bilang ke guru-gurunya, datanglah ke sini nanti kami berikan materi sosialisasi peran dan fungsi DPD RI. Terutama anak pelajar SMA, SMK kan. Tahun depan akan memiliki hak pilih juga mereka. 2029 udah hak pilih. Iya. Terus apa dampak Pak yang Bapak lihat hasil Bapak visit ke beberapa lembaga terkait? Alhamdulillah semuanya mendukung Pak, mengapresiasi kami.
Kami semula ingin ke TVRI, Pak Ali Kosennya datang langsung ke DPD-nya. DPD. Kami mengundang Pak Alimannya datang. Berarti kan DPD ini sebenarnya dihargai gitu. Tinggal kita bagaimana kita kemas saja sekarang ya. Iya, kami ke Pak Kadis, kami minta penayangan sosialisasi di Videotron, Bapaknya mengasih Videotron di Taman Budaya dan di Museum Tsunami. Begitu juga dengan Pemdanya bersedia menayangkan. Berarti Pemda sangat peduli sebenarnya. Iya, sama peduli. Cuman mungkin karena Kita ajak keterbatasan ini. iya, Tapi saya lihat Bapak udah mulai udah mulai gas nih sebenarnya ya. iya. Jadi ini kan supaya supaya nanti tahun depan tinggal programnya Eksekusi. berjalan aja gitu, Pak. Ya. Dan supaya juga tentu anggota DPD juga harus ini juga. Iya, Pak. anggotanya saya minta waktu itu sama staf ahli, ya aturlah waktunya supaya bapaknya datang ke kantor nerima Pak Aliman, nerima Pak Kadis Kominfo. Memang kan kalau reses mereka kan turun ke masyarakat di kabupaten, tapi sempatkanlah datang ke kantor untuk menerima. Jadi supaya kantor itu hidup gitu. Betul. Bagaimana tinggal di Aceh? Enak Pak? Enak, alhamdulillah. Apa yang enak? Aman, tentram, gitu, damai. Nggak takut konflik atau apa? Nggak ada Pak konflik, aman. Kita keluar beli kopi aja jam 3 pagi aman. Jam 3 pagi masih buka Pak ya? Iya. Aman, alhamdulillah. Keluarga di sini juga semua? Keluarga di Jakarta, Pak. Jakarta. Anak-anak sekolah. Oke, barangkali terakhir Pak, apa yang Bapak bisa kasih masukan terutama untuk masyarakat Aceh, bahwa kita punya sekretariat DPD, kemudian untuk juga anggota DPD yang terpilih, apa himbauannya, kemudian juga untuk Pemda, bagaimana misalnya Bapak membangun sinergi supaya peranan dan fungsi DPD ini dapat maksimal dan Aceh menguntungkan. Iya, kalau kami akan terus melakukan sosialisasi Pak, jadi tidak berhenti di sini, nanti bulan-bulan berikutnya kami juga akan ke LAN, ke kejaksaan, ke universitas bahkan, supaya untuk anggota baru nanti bisa memberikan materi di universitas. Jadi sosialisasi kan milik anggota Pak, jadi kami hanya memberikan dukungan administratif supaya anggotanya bisa bekerja. Jadi mereka di daerah pun mensosialisasikan hasil kerjanya. Jadi apa yang masyarakat pilih, dewan dengan 1 juta suara, itu mereka tahu bahwa bekerja untuk mereka gitu Pak. Jadi kami akan terus kerja sama memanfaatkan media yang sudah kami visit dan bersedia kerjasama. Itulah nanti untuk program anggota dan program kantor daerah. Jadi masyarakat tahu bahwa DPD RI Aceh itu memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat. Dan harapannya tentu gedung baru bisa ada di tahun 2025 begitu Pak. Jadi kami akan bergerak dan nanti kalau gedungnya ada, anggotanya pasti akan memperjuangkan gitu. Karena kan ini untuk daerah. Baik, makasih Pak Wahyu, Ya, luar Pak. biasa, dan saya jadi ini semua direkam nih Pak Wahyu, dan 2025 sepertinya harus ada lah. Gitu. Pak Wahyu, makasih diskusinya di Segau TV, dan saya nanti akan mengundang Pak Wahyu pada topik-topik yang lain. Iya, Bersedia Pak Wahyu? bersedia. Baik, makasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sa